berbeda, dari opportunities itu maksudnya itu ada banyak banget gitu kan. Jadi yang di otak aku malah kayak, kenapa lo orang kok close minded banget, dikira prudential doang apa yang bisa ngasilin orang-orang kaya. Kan kayak maksudnya it's quite mind blown gitu loh. Kalau orang bisa kaya jadi ada banyak banget profesi gitu kan, atau bahkan entrepreneurs, dia owning a startups gitu. Maksudnya kenapa orang nggak bisa kaya? Emang orang kaya dari asuransi doang? Kan enggak gitu. Jadi di situ sih lumayan kayak battling di sana. Marah aja kayak, maksudnya I have a passion in fashion and makeup industry, dan di awal-awal tuh udah sempat kayak ngomong waktu di SMA, kayak ngomong ke papa sih atau ke mama, yang kayak ngomong kedua-duanya, kayak gue tuh maunya masuk ke fashion and makeup industry gitu kan. Terus mereka yang kayak, ya biasalah, mau ngapain gitu, mau jadi apa gitu. Cuman udah gitu aku yang kayak, ya emang kenapa gitu kan. Terus akhirnya si papa tuh ngomong kayak, ya nggak apa-apa, lu misalnya lu mau di fashion or in makeup industry is okay gitu. Cuman harus tahu kalau segala sesuatu itu dibangun dari bisnis. Jadi kenapa lo nggak masuk ke dalam sekolah bisnis, lu belajar bisnis. Lu belajar gimana caranya nge-build bisnis. Karena lu mau fashion, lu mau makeup, tapi lu nggak tahu how to run the business, itu juga nggak akan jalan gitu kan. Jadi udah akhirnya masuklah ke Curtin University, belajar tadi marketing and finance. Udah gitu, terus aku ngerasa kayak, ya gue selama gue hidup gue nggak pernah nuntut apa-apa. Istilahnya kayak gue harus ke Singapura sekalipun, gue juga nggak minta sebenarnya ke Singapura. Jadi kayak sebenarnya gue ditempatin dimanapun, I will try to survive. Kayak ya gue beradaptasi aja dimanapun itu kan. Makanya begitu nyokap kan yang kayak, ini aneh juga nih, biasa kan nyokap malah nahan anaknya kan supaya nggak keluar cepet-cepet kayak gitu kan. Ini kalau nyokap gue beda. Di sini banyak yang muda kan. Bener gak sih, kayak nyokap gue tuh aneh sendiri gitu. Dia kayak, udah lo kelas berapa ya? Oh, lo umur 16 tahun tuh udah disuruh keluar. Jadi umur di kelas 9 naik ke 10 itu langsung yang kayak, udahlah lo keluar aja lah cepet gitu kan. Lu cepet lah sono, ngapain sih sekolah lama-lama, udah lu kuliah aja cepet. Terus udah gitu disuruh ngurusin sekolahnya sendiri. Jadi semuanya ngurusinnya sendiri. Dari datang ke agency oke lah dibarengkan sama dia. Terus udah gitu mama nanya-nanya gimana Aussie, Amrik, Singapura dan lain-lain. Terus at some point nyokap akhirnya ngomong, udah lu di Singapura aja lah, deket gitu kan. Terus aku yang kayak, ya udah gue di Singapura, di Amrik di mana aja gitu kan, serah. Terus udah gitu sekolah mau apa gitu kan. Balik lagi ada nyokap ada bokap yang kayak, udah lu sekolah di sekolah yang orang-orang pinter gitu, NUS, NTU, SMU gitu-gitu. Terus aku yang kayak, gila seriusan, kayak otak gue nggak nyampe deh gitu kan. Terus ngelihat requirements-nya harus lulusin SMA dulu. Nah di situ si nyokap balik lagi ngoceh kayak, udahlah nggak usah lu cari sekolah yang lain lah yang bisa cabut abis kelas 9 gitu kan. Terus udah gitu akhirnya ya udah cari dapat di Curtin University, salah satu private school di Singapura yang salah satunya tersusah juga karena dia dari Perth kan. Terus udah gitu akhirnya masuk ke dalam sana udah itu semuanya ngurusin sendiri. Terus masuk ke dalam Curtin pun juga nggak tahu kenapa, karena iseng-iseng aja ngetes, terus masuk kan tiba-tiba keterima. Terus ya udah bilang ke nyokap, mah ya udah nih masuk ke Curtin. Terus udah gitu dia yang kayak, oh ya udah masuk ke Curtin. Terus udah aku yang ngurusin semua dokumen sendiri. Orang lain mah masuk ke Singapura kalau mau overseas seminggu sebelum kan. Ini enggak, seorang Lani Sugiharta tuh emang dia one of a kind banget sih. Dan itu yang ngajarin aku juga, kayak lo kalau jadi orang tuh harus stand out dan jadi beda sama orang lain. Jadi kalau misalnya orang lain semua ngelakuin ABCDE, lu ngelakuin sesuatu yang out of the box yang orang lain nggak pernah invent atau orang lain nggak pernah lakuin, itu lu baru jadi di atas rata-rata gitu kan.
Itu sih yang aku selalu tangkap dari dia gitu. Makanya waktu mau ke Singapura juga menurut aku gila ketika orang lain yang kayak apa ya, preparation seminggu sebelum apa, aku enggak dong. Jadi kayak aku ngomong kan ke mama kayak, "Mah, ini orang udah pada ke sono seminggu sebelum, gue kayak harus ke Singapura deh." Terus dia enggak dong, dia kayak, "Udahlah lu ngapain sih? Lebay banget, udahlah sehari sebelum aja." Sehari sebelum beneran dong, kayak packing juga semalam sebelum. Itu juga di otak aku jadi yang kayak, gue kayak mau liburan deh. Itu beneran yang namanya buku, tulisan, apa semua nggak aku bawa. Cuman bawa baju, tas, sepatu. Udah, tempat tinggal juga nggak ada di Singapura. Ya udah, itu ngurusin sama bokap cuma 4 hari. Abis itu udah aku dilepas sendiri kan. Dilepas sendiri, terus udah gitu mau ganti tempat tinggal juga, temen aku nelpon nyokapnya kan datang untuk bantu urusin. Nah aku juga, temen gue manggil nyokapnya nih, kayaknya nyokap gue juga bisa kali ya bantu gue gitu kan. Gue telepon lah si nyokap, "Ma datang dong, bantuin." Ya dia mah santai aja kan orangnya, dia kayak yaudah gue datang. Datang udah nggak bawa apa-apa, bawa tas doang datang ke Singapura. Gila temennya mamanya temen aku yang malah kayak, "Lu butuh apa kayak bawa banyak barang gitu kan. Nyokap gue cuma bawa tas doang, tas dia. Terus udah gitu, udah ujung-ujungnya dia juga tidak berguna di sana. Cuman ini doang, cuman apa? Cuman merintah, lu taruh sini lah, taruh sono lah, udahlah lapar yuk makan gitu kan. Jadi kayak itu yang nentengin barang semua tuh aku, terus udah gitu yang dorong semua tuh aku. Dia cuman duduk di atas kasurnya mainan HP, ngelihat aku ngelapin beres-beres ini itu, terus udah dia kayak lapar, dia bilang, makan Bek, makan. Udahlah itu lu tinggalin aja lah, ntar gue suruh si Jeffrey yang landlordnya sono beliin lu lemari aja, udah gampang. Barang lu kebanyakan kan, gak muat semua. Jadi dia kayak she's a very simple person, terus dia malah bilang, kayak lu lihat tuh nyokapnya temen lu, gila dilapin satu-satu semuanya. Terus dia bilang, jadi orang tuh jangan ribet. Kalau lu bisa ngerjain sesuatu dengan simple dan langsung jadi, kenapa lu harus ribet? Dia bilang kayak gitu kan. Jadi gue kayak, ya udahlah serah lah. Akhirnya ya udah. Jadi long story short, maksud aku selama ini aku tuh nggak pernah nuntut apa-apa. Masa gue soal kerjaan gue harus di Prudential sih? Sedangkan gue nggak suka apa-apa. I don't like being there gitu. Itu bukan society aku. Nah jadi kenapa sih kok tiba-tiba bisa di Prudential kan? Kenapa tiba-tiba bisa di Prudential? Karena aku ngalamin yang namanya titik jenuh. Titik jenuh ketika udah balik ke Indo, mau gerak ke kanan ke kiri tuh kayak nggak bisa gitu loh. Kayak maksudnya I like the fashion and makeup industry, oke, tapi orang tua nggak ada yang support. Nyokap pengen gue di Prudential, itu udah mutlak banget. Makanya di awal-awal tuh berantem terus sama nyokap kan. Disuruh ke kantor, iya ke kantor, gue kabur gitu kan. Kabur, pulang malam gitu, terus kayak gitu-gitulah. Nyokap juga sampai udah baal gitu kan ngebilangin. Cuman menurut aku I'm just grateful karena apa ya, mama sama papa tuh nggak pernah yang milihin sesuatu gitu untuk aku. Jadi mereka ngajarin aku untuk ya lu coba untuk pilih dan udah gitu lu tanggung jawabnya ada di lu semua konsekuensinya ada di lu kan. Jadi kayak misalnya kayak di Singapura suruh milih major, ya aku milih. Kalau misalnya aku fail, mereka cuma bilang ya lu ulang lagi. Jadi kayak maksudnya purely tuh nggak ada yang nuntut gitu sebenarnya. Jadi waktu di Prudential juga kalau ini ya akhir-akhirnya tahu sendiri ya nggak mungkin juga sih nyokap gue ngejerumusin gue sesuatu yang jelek gitu kan. Cuman ada titik jenuhnya aja sampai udah gitu ngomong ke bokap kayak maksudnya kenapa sih harus di Prudential gitu kan. Terus bokap akhirnya cuman ngomong kayak lo tuh cuman being ungrateful doang, lo tuh nggak berterima kasih, lo nggak bisa, maksudnya lo terlalu egois gitu, lo terlalu egois sampai lo nggak bisa ngeliat kalau sebenarnya orang tuh beda-beda. Yang ada di depan mata lo sekarang tuh adalah Prudential. Ini emang maksudnya orang kaya nggak cuma dari Prudential doang, cuman maksudnya gimana caranya lu bisa jadiin ini suatu kendaraan untuk yang lebih cepat, untuk nyampe ke goal lo yang lebih cepat. Terus di situ aku yang kayak, iya ya, bener juga ya. Nah,
di situ tuh sebenarnya sampai nangis-nangis. Itu aku ingat banget di Cikarang, itu di KFC, abis nemenin si papa ketemu nasabah dia yang apa ya, yang lumayan besar, dan dia cerita kan kayak, ini orang sebenarnya tuh enggak, ini orang dulu nabungnya kecil, sekarang bisa gini gede, apa kan kaya, bla bla. Itu aku nyolot kayak, ya udah orang kaya nggak dari Prudential doang kan, lihat nasabah lu bukan orang Prudential kan, dan dia bisa kaya gitu. Terus kenapa gue harus ada di Prudential? Terus ya dia ngomong kayak gitu, terus akhirnya oh ya udah maybe benar gue cuman being ungrateful, gue cuman self-centered doang, gue nggak ngelihat ke depan yang lebih gede lagi, perspektifnya masih very low. Dan juga aku kayak mikir, oh ya udah begitu dari sana bener dong, gue beneran yang kayak itu asli banget, semua tuh dari pikiran sih. Ketika otak kita ngejelimet atau kita menentang juga, terus kita udah mikir susahnya dulu, itu semuanya jadi susah. Terus udah gitu udah aku change my mindset everything, udah akhir tahun itu udah aku dapet Star Club gara-gara tadi harus nangis-nangis dulu sama bokap. Jadi maksudnya apa ya, segala sesuatu tuh kayak menurut aku nggak apa-apa sih kalau misalnya kita ngerasa down, nggak apa-apa juga kalau misalnya kita ngerasa stuck. Justru kalau kita ngerasa stuck artinya kita beneran puter otak. Tapi kalau kita misalnya convert aja, nggak ngalamin sesuatu yang susah tadi, atau apa ya, self battle tadi, kayaknya malah kita nggak ada ke apa, nggak gerak sama sekali, karena ngelangkah aja kayaknya enggak, karena nggak nemuin suatu challenge kan. Tapi kayak menurut aku kalau kita misalnya nemuin suatu challenge dan kita jadi down, atau misalnya kita jadi ngerasa unhappy atau apa, menurut aku it's a normal thing. Kayak emang harus dirasain. Karena kalau enggak, kita nggak bisa ngerasain yang namanya achievement. Karena ya semuanya datar-datar aja kan. So, menurut aku semuanya itu dari mindset banget. Nah, begitu di Prudential, ada nggak sih self-doubt? Kayak bingung, kayak sebenarnya gila, gue sebenarnya emang harus di sini atau enggak sih, kayak gitu kan. Itu tuh kayak ada banget gitu kan. Itu it's a normal thing juga menurut aku. Jadi for me malah kayak oh ya udah, gimana caranya untuk bangun self motivation, self discipline. Karena begitu misalnya ini yang makanya aku grateful banget di Prudential, karena apa? Kayak kita sekolah kita udah tahu time plan-nya itu kayak gimana kan. Oke, gue ada tes hari ini, gue harus submission tanggal segini kan. Semua tuh udah teratur. Kalau misalnya kita kerja sama orang juga, semuanya juga udah teratur kan. Kayak oke, gue harus selesain deadline segini, semua udah ada agendanya. Cuman kalau kita di Prudential, dan kalau misalnya kita jadi entrepreneur, emang ada yang set tanggal tadi? Siapa yang bisa ngeset tanggal timeline kita? Bener gak sih? Nah, itu kan semuanya dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa punya self-discipline, self-motivation, and independency tadi, itu udah 100%, lu nggak bisa jalan sih. Nggak bisa berbisnis, in a way mau bisnis apapun itu, karena nggak ada yang ngedikte, nggak ada yang kasih deadline kan. Makanya di sini kayak belajar banyak banget tentang self-motivation and self-discipline. And for me, it's okay to feel discouraged, karena ya lo harus belajar gimana caranya untuk to get back up again kan. Dan tadi itu aku baru dapetin insight juga tentang yang namanya slow moving. Jadi pernah nggak sih ngerasa, di sini banyak banget kan yang muda-muda, lu pernah nggak sih ngerasa capek gitu, kayak ini tuh geraknya tuh cepet banget semuanya, yang akhirnya ngerasa kayak gimana sih, gue capek banget ngikutin pergerakan yang cepet banget, jadinya comparison diri sama orang lain, terus udah gitu ujung-ujungnya kayak unhappy dan jadinya nggak produktif. Tapi tau nggak sih, ternyata di dunia yang cepet banget kayak gini, kita tuh justru harus pelan-pelan, harus makin slow down. Kenapa dulu orang malah bilangnya, lo harus cepet, you have to work fast, you have to move fast, karena semuanya lama. Bayangin aja dulu kita ngetik, bikin dokumen, itu harus pelan-pelan, pakai mesin ketik yang lama, ya kan? Sekarang kita mau ngelakuin segala hal, dari HP bisa, dari laptop, dokumen langsung jadi, sign apa, semuanya gampang kan? Karena dulu pergerakannya lambat, makanya kita harus cepet. Kalau sekarang itu cepet, makanya kenapa kita harus, we have to slow down. Jadi bukan masalah adu cepat, tapi masalahnya adalah adu tepat sekarang.
see the difference, kayak lo bisa cepet tapi lo nggak tahu ngarah kemana jalannya, you gonna be lost, dan lo cepet banget, lo harus balik lagi, lo harus review balik lagi. Jadi maksudnya it's okay to slow down, tapi lo di jalan yang tepat, tapi lo tahu lo tuh priority-nya apa, lo tepat gitu kan. Karena sekarang tuh bisa jadi, sekarang tuh kerasa banget ya, pressure yang namanya tuh kayak opportunities ada banyak. Kayaknya gue harus ngelakuin A deh, kayaknya gue harus ngelakuin B deh, karena semua orang kesana, semua orang begini, begitu kan. Kayak itu tuh bisa jadi something, jadi kayak self-pressured and self-comparison. Self-pressured and comparison yang akhir-akhirnya kita nggak akan punya prioritas, semuanya tuh penting. Semuanya penting yang akhir-akhirnya nggak ada yang penting, karena semuanya penting. Semuanya dilakuin. That's why kenapa kita harus bisa namanya slow down untuk cari mana sih tepatnya kita tuh apa. Nah, ini aku share screen sedikit ya. Jadi sebenarnya ini sering banget aku sharing ini dulu. Karena ini hal-hal pertama yang aku dapetin kenapa aku bisa klik in Prudential dan gimana caranya untuk dapetin growth mindset sih. Karena because it's not easy, karena tadi kan yang aku bilang I've been battling with myself, with my parents, with the situation lah intinya. Begitupun ketika di Prudential, memutuskan di Prudential, banyak gak sih kalian tuh ngelihat yang kayak, gila si A usia sekian udah income-nya berapa digit, sedangkan gue kayaknya usianya nggak beda jauh sama dia, kok nggak nyampe-nyampe ke sono gitu kan. Pasti banyak banget comparison seperti itu. Maksudnya it's good gitu for motivation, cuman balik lagi, waktu itu aku sadar banget sih, kayak di usia yang 19, 20 lah, kalau nggak salah, ya 19 atau 20 tahun, itu aku kayak mikir, ya I want the big money gitu, I want the big money, kapan gue dapetnya? Terus udah gitu, akhirnya mendapatkan kayak wisdom, kalau, dan I'm grateful gitu, aku nggak dapet big money-nya pada saat itu, dan si mama juga nggak mau promosiin aku pada saat itu, padahal aku bisa nggak sih promosi in my first year in Prudential, itu tuh aku udah ngerekrut ada 20 lebih orang, dan itu aku bisa promosi sebenarnya. Omset aku udah nutup semua itu untuk promosi. Cuman nyokap gak mau promosiin aku. Dan di situ aku lumayan kesel juga sama dia. Maksudnya kayak, lu ngomong ke orang lain suruh promosi. Gue pengen promosi, kenapa lu gak bolehin gue? Nah, terus akhirnya nyokap kayak bilang, lu belum siap untuk promosi, ya lu gak usah promosi. Dan di situ aku yang kayak, ya udahlah terserah lah, gue jadi bingung harus ngapain gitu kan. Sempet kesel juga, kayak lu bilang duit gedenya di promosi, tapi ketika gue kejar untuk promosi, lu gak mau promosiin gue. Ternyata everything happens for a reason. Di situ aku sadar kayak, oke, lu mau the big money nih, lu mau uang gedenya, tapi lu siap gak untuk menampung uang gede itu? Atau lu punya gak sih kapasitasnya untuk nampung duit gede itu? Dan di situ aku sadar kayak, oke, orang-orang di Prudential yang udah dapetin duit gedenya karena emang dia udah menyiapkan kapasitas dia untuk nampung duit itu gitu loh. Jadi ketika uang itu dia dapet, uang itu nggak akan langsung habis karena dia punya wadahnya kan. Sedangkan gue udah mempersiapkan kapasitas gue seberapa besar. Nah di situ aku sadar, we attract money. Jadi what I can do is to increase my capacity gradually. Jadi kayak gue cuman bisa upgrade diri gue cuman bisa upgrade knowledge gue, otak gue, dan gue akan mempersiapkan kapasitas gue to attract money. Jadi ketika uang itu datang, gue udah punya kapasitasnya, dan uang itu nggak akan bocor. Nah, orang-orang yang emang udah di Prudential dapat uangnya gede, mereka udah ngelaluin apa yang sampai mereka deserve that money kan. Nah di situ aku sadar, oh iya ya, artinya gue nggak, yang namanya bisnis, yang namanya proses, it's not easy, it's not something that can be done fast gitu. Dan di sini ya udah aku beli seminar sendiri. Jadi waktu itu sama temen kayak, ya udah yuk ikut seminar yuk, nyari tahu gimana cara jadi orang kaya. Karena beneran yang kayak namanya peer pressure ya, it's real. Jadi kayak kita cari tahu aja gimana cara jadi orang kaya, dengerin podcast, gimana cara ngatur uang,
satu dan lain hal, lama-lama kan mulai ngerti kan. Dan di sini yang sebenarnya bikin aku melek di bisnis prudential, because I am connecting all the dots dari semua yang aku dapat. Sebenarnya kenapa sih harus di bisnis prudential? Jadi sebenarnya ini yang aku dapetin nih. Kita bisa jadi seorang idealis gitu. Yang pada umumnya kalau misalnya orang lulus kuliah, lamar kerja di Big Four companies, Deloitte, PwC, dan banyak hal gitu kan, banyak Big Four companies mau jadi dokter misalnya, owning a business. Jadi kayak 1+1=2. Tapi we live in two worlds yang dimana ada the 1% group and the 99% group yang approximately 82% of the money generated went to the richest 1% of the global population. Jadi istilahnya 82% uang itu sebenarnya dihasilkan dari orang-orang yang 1%. Sedangkan the poorest half saw no increase at all. So the 1% population itu sebenarnya controlling the 99% population. Jadi kalau by kategori aja kita udah tahu ada kategori 1%, ada kategori 99%. Nah, most investors and business owners itu adalah di 1% group. Sedangkan the 99% artinya majority orang itu adalah employees atau self-employed. Itu ada di 99%. Nah, di situ yang bikin aku mikir kayak, oke, sekarang gue mau menempatkan diri gue ada di mana nih? Di 1% atau di 99%. Dan disitulah aku ngerasa grateful kalau aku ngerasa beda sendiri sama teman-teman aku yang aku nggak bisa relate sama sekali. Jadi, kenapa nggak bisa relate? Karena most of my friends itu, ya udah gue kerja di tempat orang, terus udah gitu, owning a business, atau misal buka franchise, atau yang paling basic yang ngelamar di bank. Jadi banyak banget, dan ketika mereka cerita mereka ngalamin hal ini itu di kantor, I cannot relate sama sekali, dan itu aku ngerasa beda banget sama teman-teman aku. Dan jujur aja jadi beda tuh nggak enak sih sebenarnya, karena lo bisa aja ngerasa kayak left out, kok gue nggak bisa relate sama cerita-cerita lo kan. Cuman ketika aku tahu ini, kayak oh ya udah, artinya gue akan menempatkan diri gue di orang-orang 1% yang dimana orang-orang 99% itu nggak ngerasain. Jadi anyway lo harus berenang ngelawan arus. So basically I prefer to be the essentialist. Jadi essentialist ini apa sih? Orang-orang, kalau kalian tahu minimalism itu kan kayak ya udah beli barang, punya barang yang seperlunya aja yang emang kita butuhin kan. Jadi kita nggak perlu yang namanya overspending atau beli barang yang berlebihan sampai numpuk gitu kan. Kalau essentialism itu kita milih prioritas mana yang sebenarnya penting buat kita. Dan biasa orang-orang yang 1% ini berada di sebagai orang essentialist. They know how to make money make money, bukan kita yang diperbudak dengan uang gitu. So the typical role of 1% itu adalah money working for them. Kayak contohnya Mark Zuckerberg. Dia adalah seorang creator yang mempunyai partner Eduardo Safrain dan juga attracting Peter Thiel sebagai investor dia. Ini Facebook nih, ini society-nya Facebook. Ini orang-orang yang 1%. They know how to make money working for them. Nah, if you are not networking, means you're not working. Karena percaya nggak sih, the greatest asset itu adalah relational equity. Relational equity itu adalah networking sama orang, itu adalah the best currency sekarang gitu kan. Jadi maksudnya, ketika kita mau berbisnis tapi kita nggak tahu cara networking, means you are not working. Karena percaya nggak percaya, net worth kita, total kekayaan kita, itu dilihat dari network kita. Jadi kalau misalnya network kita kecil, net worth ini akan terukur dari network kita. Jadi kalau mau net worth-nya itu gede, network kita harus mau nggak mau digedein. Dan ini aku belajarin banget, to go out from your comfort zone. Maksudnya, kita punya circle of friends itu aja. Cuman gimana caranya untuk upgrade? Karena lingkar pertemanan kita itu yang nentuin diri kita itu siapa. Yang nentuin juga future kita gimana ke depannya kan. Jadi kalau kita ngelihat teman-teman di sekitar kita kayak maksudnya yang kayak, oh ya segitu-segitu aja, oke dia ngapain gitu kan.
Kalau misalnya kita mau mediocre aja seperti mereka, ya silahkan terus-terusan sama mereka. Tapi maksudnya kalau kita mau upgrade, kita juga harus bisa nemuin lingkup baru yang emang orang-orang itu lebih punya growth mindset. Jadi kalau kita mau jadi orang-orang pebisnis yang sukses, bergaulah dengan orang-orang pebisnis yang sukses juga. Karena itu yang akan nentuin kita gimana kita ke depannya kan. So net worth equal to network. Nah, ini nih yang bikin aku tuh beneran klik, kayak sebenarnya income itu adalah the best building tool, aset. Income itu adalah aset terbesar loh sebenarnya. Karena kenapa? Ini yang aku dapetin kalau orang-orang kaya itu, dia punya pemasukan itu nggak cuma satu, tapi dia punya pemasukan tuh multiple, ada banyak. Ada rental income, dividend, interest, royalty, dan otomatis asetnya ngikutin banyak dong. Expenses, pengeluaran, dan utang dia juga jadi menyusut karena pemasukannya lebih banyak daripada pengeluaran dia. Sesimpel itu kan. Sekarang mikir lagi deh, gimana caranya dapetin rental income, dividend, interest, royalty, dan semua ini kalau misalnya income kita receh. Income is the best, is the asset juga. Kalau income kita receh, gimana caranya kita sebar dan dapetin ini semua sekarang, ya nggak sih? Dan ini yang bikin aku melek banget, gila. Artinya, kenapa Prudential? Satu, dia bisa ngasilin everlasting income, duit gedenya cepet di sini, yang ujung-ujungnya bisa gue sebar ke saham, gue dapetin dividen, ke properti, gue dapetin rental income. Royalty, Prudential memberikan royalty, bener gak sih? Ini yang bikin gue klik sebenarnya. Jadi, bener yang kayak Dr. Iki bilang, gue klik di Prudential bukan karena nyokap bokap, karena menurut gue itu jalannya mereka, ya udah gitu loh. Dan ini yang ini sebenarnya bikin gue klik, oke, artinya kalau lu mau jadi orang kaya, lu harus punya sumber pemasukan yang banyak. Sumber pemasukan yang banyak ini bisa didapetin dari mana? Dari income. Kalau income kita receh, lu mau main saham juga kapan kayanya? Bener gak sih? Istilahnya, investasi itu kan dilihat dari seberapa besar kita taruh kan. Kalau lu naruhnya receh, ya return yang akan didapetin juga receh. Jadi anyway, yang harus lu increase adalah income. Nah, essentialism itu untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak memberikan value. Jadi jangan jadi orang yang cuma bisa nangkep opportunity tapi nggak bisa nggak bisa langsung ngerjain gitu. Dan juga nggak punya priority, nggak decisive in doing work, dan juga they don't want to share the interest. Share the interest itu artinya apa sih? Nggak mau berbagi sama orang lain, nggak mau delegasi kerjaan, nggak punya tim, semuanya dikerjain, semuanya sendiri. Akhirnya nggak jadi essential kan. Bisa jadi ada beberapa hal yang sebenarnya itu bisa didelegasin karena orang itu master in doing that. Yang kalau kita kerjain sendiri mungkin nggak bisa maksimal. Jadi kalau kita karena nggak bisa kita ngerjain sesuatu semuanya tuh sendirian. Dan balik lagi ketika kita look back ke Prudential as a business, kita kan nggak disuruh kerja sendiri. Kita malah disuruh untuk punya tim. Karena kenapa Prudential tahu how to be the 1% how to be the 1% group of business gitu loh. Dia Prudential tahu gimana caranya menempatkan perusahaan dia ke dalam 1% ini. Makanya dia suruh kita untuk punya tim. Karena emang di luar sana, saat orang bekerja emang butuh tim. So they know how to be more essentialist and more efficient. Kalau yang idealis, ini enggak kata ya, cuman orang idealis kebanyakan adalah 99%. Itu in rat race cycle. Rat race cycle ini apa sih? Mereka hustle, they know how to work fast, they know how to work hard, work smart, and work terus. Akhir-akhirnya banyak yang percaya kalau aktivitas sama dengan produktivitas, bener gak? Tapi padahal enggak. Jadi what kind of activity yang sebenarnya kalian lakuin gitu kan? Karena bisa jadi kita sibuk, tapi apakah kita produktif?
misalnya kita ngitungin duit orang, kita lembur seharian, produktif untuk siapa? Untuk perusahaan atau untuk diri kita sendiri? Ini yang jadi question mark sebenarnya. Jadi, a person can be highly educated, professionally, successfully, and financially illiterate. Jadi kata Robert Kiyosaki, lo bisa jadi berpendidikan tinggi, secara profesional lo sukses, tapi lo bisa jadi nggak bisa membaca secara finansial. Jadi tadi ujung-ujungnya muter-muter doang. Yang namanya red race cycle itu ketika kita bekerja untuk dapetin uang, setelah itu ya udah bolak-balik lagi kayak gitu. Jadi profession versus a business, these professional skills allow them to enter the workforce and work for money. Tapi pernah nggak sih mempertanyakan ke diri kita sendiri kayak lo tuh kerja sebenarnya untuk siapa sih? Ketika lo bekerja, siapa sih yang diperkaya? Apakah ujung-ujungnya kerja untuk perusahaan? Apakah ujung-ujungnya kerja untuk government? Karena saat kita kerja, semakin kita kerja, kita juga akan harus bayar tax kan. You work for the bank untuk cicilan, bayar lagi balik ke bank. Jadi sebenarnya ketika kita bekerja, kita tuh kerja untuk siapa? That's why kenapa kita harus jadi essentialist. Nah ini yang membedakan sih sebenarnya. Ini nih. Nah ini nih, kalau misalnya orang cuman punya satu stream of income, akhirnya expensesnya lebih banyak karena pemasukannya cuma satu. Tapi kalau misalnya the rich people punya salary, punya income, itu ada banyak, ujung-ujungnya expenses-nya akan lebih minimize lagi kan. Ini yang bedain. That's why the fear of being different prevents most people from seeking ways to solve their problems. Jadi sebenarnya ketakutan orang untuk menjadi berbeda itu sebenarnya yang menghindari mereka untuk menyelesaikan problems gitu. Jadi financial struggle itu biasanya result of people working all their lives for someone else. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau misalnya amit-amit sekarang income lu stop, lu bisa bertahan berapa lama lagi? Nah, kalau misalnya ada Bapak A, dia kerja di suatu perusahaan, dia jadi direktur, gajinya 200 juta per bulan. For example, tiba-tiba gara-gara COVID pandemi ini dia harus di lay off, dan what's gonna happen next sama dia? Dia nggak akan mendapatkan 200 jutanya dia lagi kan. Jadi berapa lama sebenarnya dia akan bisa survive? Makanya di sini yang kayak aku sadar banget yang namanya bisnis itu adalah aset. Jadi anyway kita harus banget punya yang namanya bisnis. Jadi how the 1% works, 1% orang itu cuma melakukan 20% aktivitas yang bisa menghasilkan 80% produktivitas. Kenapa kok bisa kayak gini sih? Sebenarnya bisa kayak gini karena tadi dia tahu gimana caranya mendelegasikan kerjaan dia dan dia jadi essentialist. Dia hanya mengerjakan hal-hal yang bisa memberikan value. That's why ketika mereka mengerjakan 20% aktivitas, ya mereka bisa menghasilkan 80%. Karena kita tuh manusia terbatas oleh waktu dan energi kan. Jadi ya lo harus bisa pilih mana yang terbaik. Gue yakin banget yang namanya entrepreneurs yang hebat-hebat, yang sukses, mereka tuh lebih banyak berkata tidak daripada berkata iya. Karena tau gak sih kenapa? Mereka tuh safe, mereka tuh menyimpan iyanya mereka tuh untuk yang terbaik. Jadi untuk yang opportunities yang menurut mereka kurang baik, ya mereka akan bilang tidak. Kalau semuanya dibilang iya, akhir-akhirnya nggak ada yang namanya prioritas. Jadi ini sih, the essentialist and the idealist itu beda banget. Essentialist, they make money working for them. They work because they want to. Mereka kerja karena emang mereka pengen. Mereka punya yang namanya teamwork, work delegation, autopilot business, dan fokus di kolom aset, continue building assets. Tapi yang namanya idealis, mostly, tapi menurut aku ya jadi idealis dan essentialist itu harus balance. Kalau kita nggak punya idealisnya kita sendiri, akhirnya kita gampang driven by people. Makanya make sure we know our best priority.
working for money, trade time for money, sole worker, kerja sendirian, depending on physical labor, focusing on income statement doang. Jadi beda banget ketika kita fokus di income statement dan ketika kita fokus on building the asset state column. Makanya ini sih yang beneran open my eyes juga, salah satunya wealth is a person's ability to survive so many number of days forward. Or if I stop working today, sebenarnya gue akan survive berapa lama lagi sih? Jadi sebenarnya ini yang sering banget yang jadi jadi pertanyaan. Kalau misalnya gue stop kerja hari ini, berapa lama lagi sih sebenarnya gue bisa survive? Makanya what the 99% sih, kayak misalnya si Mark Zuckerberg tadi, dia orang-orang 1%, Jack Ma kayak gitu kan. Mereka tuh sebenarnya gimana sih yang bisa bikin dia tuh nyampe di titik kayak dia sekarang? Karena mereka punya mentor, mereka punya tim, dan mereka punya autopilot bisnis passive income. Coba deh kalau misalnya kita flashback ke bisnis Prudential sekarang gitu ya. Apakah bisnis Prudential nyuruh kita untuk punya ini semua? Dan providing us with this gitu? Jawabannya adalah iya. Makanya ketika aku connect semua dots dari buku yang aku baca, dari podcast, dari seminar, itu nyambung semuanya. Makanya kayak iya ya, why not? Gue coba aja jalanin Prudential as a business. Jadi di sini aku ada kayak kadang tuh sering nulis aja gitu kalau misalnya kayak lagi rada resah gitu kan. Terus aku ada kayak nulis realita itu adalah perbedaan antara keinginan lo dan bagaimana dunia sebenarnya. Jadi sukses di dunia nyata, lo harus meninggalkan lamunan dan berpikir realistis. Jadi kayak gue beneran, sebenarnya orangnya lumayan logik banget. Jadi ya realita aja kayak gimana gitu kan. Begitu di Prudential, akhirnya ngeliat kayak, gila, jadi orang itu harus realistis dan opportunis at the same time. Karena gimana ya? Karena di sini aku ada sempet kayak sadar gitu kalau untuk menghadapi hal-hal yang real, kita akan dipaksa untuk menentukan tujuan kita dengan jelas dan merumuskan rencana tindakan yang akan membawa diri kita kemana kita akan menuju gitu. Jadi ini membantu menyederhanakan banyak hal sebenarnya being realistic itu. Untuk melepaskan semua detail yang nggak perlu, seperti harapan dan impian yang buram, dan sehingga kita membuat semuanya lebih efisien. Jadi anyway, you gotta be realistic gitu kan. Makanya ketika aku ngelihat, Prudential, yang aku lakuin adalah serving people, dan juga dia ngasih reward ke aku lebih gede daripada resikonya. Jadi why not? Sekarang sebenarnya ya why not? Karena misalnya pun aku mau nambahin income stream aku juga, I have the income building tool, income generator-nya ya, di Prudential. Jadi ya aku bisa meminimalisir risk dan menambahkan reward lebih banyak dibandingin sama risk-nya tadi. Wait, ini kalau mau stop share screen gimana ya? Oke. Iya, jadi sebenarnya tadi itu tuh yang lumayan ngebuka mata banget sih. Kenapa harus ada di Business Prudential? Karena kalau misalnya kita mau ngomongin realistically speaking, itu juga nyambung ke dalam logika aku. Jadinya ya untuk memutuskan ada di Business Prudential, it's not easy for me karena aku lumayan riset dulu semuanya kayak kenapa sebenarnya gue harus ada di sini gitu kan. Karena menurut aku kalau misalnya reason-nya tadi cuman hanya untuk uang, gue bisa exit kapanpun karena uang, gue bisa dapetin uang juga dari tempat lain. Cuman balik lagi, kalau kita ngomongin Prudential, itu aku udah ngelihatnya sustainability jangka panjang. Dan yang namanya bisnis is never built overnight, nggak jadi semalam doang gitu kan. Dan yang namanya dapetin uang banyak itu juga nggak yang cepet.
Jadi kayak it's built over time and overnight. Jadi di situ aku sadar yang namanya, oke, ketika lu trying to compare yourself with everyone, lu nggak akan kemana-mana, orang lain yang akan makin maju, lu nya akan stuck doang. Karena ini berapa kali sih kayak temen aku tuh sering kayak ngomong, dia bilang kayak, lu lihat orang yang pelari yang sukses, yang maksudnya yang masuk championship, itu selalu ngelihatnya ke depan. Kalau misalnya lu ngelihat ke samping, ke kanan, ke kiri, gila temen gue nyampe mana ya, akhir-akhirnya dia yang akan mundur ke belakang dan temennya akan maju. Jadi ya udah, I try to you focus on yourself, lo upgrade diri lo and increase kapasitas lo. Ya udah di situ lo akan maju and never compare yourself with anyone gitu kan. Karena cara paling cepat untuk mematikan sesuatu when we compare it with something else. Jadi ya disitulah that's part of the reason kenapa memutuskan untuk ada di bisnis Prudential. Sekian. Thank you guys sudah dengerin. Keren, Rebecca, keren. Dokter Riki nggak ada suaranya, Dok. Nggak tahu, kepental. Ya, sudah kedengaran? Kedengeran. Sudah. Oh, kedengaran. Itu saking luar biasanya Rebecca. Jadi suaranya sampai terhipnotis ini ya, terpesona dia ya. Jadi kalau tadi kita menyimak ya Andrian ya, menyimak kisahnya Rebecca, seru banget ya. Rebecca sampai nangis-nangis itu, ibarat kata mempertahankan argumen dengan papanya ya. Tapi apa yang terjadi dari tangisan itu menjadikan Rebecca menjadi seorang yang luar biasa di Prudential. Berikan plus teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa melihat ya, sosok Rebecca itu ya, saya kenal Bulani, Beckham, mami kamu cukup lama ya. Memang begitu. Saya mencontoh beliau, praktis. Ya, ngapain ribet ya? Harus praktis ya. Benar sekali ya. Semua itu harus praktis. Nggak usah ribet-ribet. Bayangkan aja teman-teman, ke Singapura cuma bawa satu tas ya, tas tenteng. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya yakin kalau Anggi ke Singapura mungkin harus pamitan satu kampung, bawa 5 koper ya Anggi ya, seperti ya. Tapi itu tidak berlaku untuk Bulani ya. Jadi saya kenal beliau seperti itu dan itu mengajarkan juga kepada kita semua termasuk saya sebagai Bulani itu udah kayak mentor saya, sesuatu yang sukses itu jangan ribet-ribet, semuanya praktis. Andrian, mungkin kamu udah banyak pertanyaan nih ya. Mungkin kita batasi 3 pertanyaan ya, karena BK ini capek banget loh. Dari pagi dia speaker loh ya. Silakan Andrian. Tahu. Tahu dong. Silakan Andrian. Oke. Thank you banget Rebecca, insight-nya ini very ini jarang banget nih jujur ya, kalau misalnya bisa dibilang nih jarang banget kita bisa dapat insight yang luar biasa banget, terutama datangnya dari anak muda ya. Kalau yang ngomong orang-orang udah senior usia 50, 40 itu udah biasa, tapi ini it came from a very young moment, jadi ini spesial banget. Tapi ada pertanyaan gini nih, biasanya kan anak muda tuh agak sedikit cenderung labil ya, Rebecca ya. Dia punya kesulitan untuk dia maintain yang namanya semangatnya, motivasinya dan sebagainya lah gitu. Berbeda sama orang-orang yang mungkin memang sudah berumur dan memang kayak contoh yang sudah berkeluarga, berarti kan dia benar-benar sudah tahu kan dia punya tanggung jawab apa. Untuk anak-anak muda kan sebenarnya belum punya banyak tanggung jawab. Nah, gimana kamu dan caranya untuk nge-maintain itu agar bisa tetap fokus dan powerful terus gitu. Dan juga gimana cara kamu juga untuk menularkan hal itu terhadap tim-tim kamu yang mayoritas pasti kan anak muda semua. Gitu. Thank you banget sih jawabannya. Kalau menurut aku, apa ya? Ya emang tanggung jawab gak akan lebih gede dari yang emang udah misalnya berkeluarga dan udah jelas banget tanggung jawabnya apa depan mata kan.
Cuman balik lagi, kita jadi orang harus realistis, ya nggak sih? Kayak kalau lu ngerasa belum ada tanggung jawab sekarang, karena lu nggak membuat tanggung jawab itu ada gitu, ngerti nggak sih? Kayak you don't create the obligation to have it gitu. Kayak kalau secara realistically speaking lagi, kayak gimana ya? Oke nih sekarang misalnya umur berapa ya? Umur 22. Umur berapa ya? 22. Umur 22. Misalnya nih umur 22 sekarang. Yang namanya fase kehidupan tuh kan cepet banget ya. Kalau ngomong realistis, gue nggak akan stand di posisi ini terus 2 tahun ke depan, setahun ke depan gitu loh. Ada fasenya di mana lo akan merit, di mana ada fasenya lo harus beli rumah, di mana ada fasenya lo, you know, kalau ngomongin fase kehidupan itu tuh cepet banget, gila. Tapi seriusan cepet banget gitu. Waktu betul, setuju. 2 tahun, 3 tahun lalu nggak ada temen yang merit sama sekali. Diundang tuh kemana sih? Diundang ke Sweet 17, diundang ke acara ulang tahun. Tiba-tiba setelah lulus, kok back datang ya, merit. Gila lu masih umur berapa padahal gitu kan? Tapi itu tuh beneran fasenya tuh cepet banget gitu loh. Kayak cepet banget, kayak makanya mikir, perasaan gue baru lulus kapan gitu kan? Perasaan gue kemarin baru lulus. Dan perasaan kemarin gue baru datang ke Sweet 17 temen gue. Kok sekarang udah beda, orang udah pada kerja, terus udah ada yang maksudnya merit, bahkan ada yang udah punya anak, terus ada yang buka bisnis, ada yang ini itu. Maksudnya orang akan punya tanggung jawabnya sendiri pada saatnya. Maksudnya ketika kita disuruh bayar hal, gimana ya, kita mau nggak mau akan dihadapin dengan big expenses, bener gak sih? Tapi kalau kita mau mempersiapkan dari sekarang, ya supaya lo nggak usah kaget-kaget ketika big expenses itu datang. Anyway, lo akan dihadapin kok sama big expenses itu. Jadi kenapa lu nggak mau realistis aja? Anyway, 2 tahun, 3 tahun ke depan lo nggak akan berada di titik yang sama lagi, ya nggak sih? Oke. Jadi kayak gitu sih. Setuju. Nah, tadi kan cara maintainnya gimana sih? Maksudnya kalau misalnya kamu nih lagi sometimes pasti nemuin lah titik-titik kegalauan ya kan, mungkin lagi agak sedikit down. Nah, yang kamu lakuin, what did you do ya ketika hal itu terjadi? Itu apakah ngapain? Mungkin cerita sama mama, sama papa, atau ngapain gitu? Atau ada hal lain yang mungkin jarang kita biasa lakukan, kamu lakukan gitu? Kalau aku sih sebenarnya santai juga ya, kayak maksudnya untuk ngalamin hal-hal itu kan normal juga kan. Bahkan kayak baru bulan lalu deh, aku tuh jarang cerita, jadi aku orangnya tuh jarang cerita gitu loh, males aja. Bukan males sih, lebih kayak ke itu effort aja untuk gue mendeskripsikan kalau gue tuh lagi ngerasain apa gitu kan. Jadi ke nyokap, ke bokap juga sebenarnya jarang cerita gitu. Jadi waktu itu karena sejarang ceritanya dan gue juga kadang nggak ngerti ngerasa apa kan. Cuman balik lagi, kan pernah aja ngerasa capek atau pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Kok kayaknya yang gue lakuin itu nggak ada hasilnya. Jadi gue selama ini ngapain aja, kayak lu ngerasa gagal aja seketika gitu loh. Padahal orang lain nggak ngeliat lu gagal, tapi lu ngerasa gagal aja. Itu tuh sering banget sebenarnya kan kayak gitu. Cuman baru kayak bulan-bulan lalu itu ngomong ke mama, kayak iseng aja ngomong, "Ma, lu pernah nggak sih ngerasa kayak gini?" Terus balik lagi, seorang Lani Sugiharta kan kayak, "Kenapa lu?" Aneh gitu kan. "Kenapa lu?" Terus udah gitu, aku yang kayak, "Nggak, never mind." Terus gue ke balkon, terus gue ini, terus si mama nyamperin, dia ngikutin gue, ternyata ngintilin gitu kan. Terus aku yang kayak, "Apaan sih?" Terus dia yang kayak, "Kenapa lu? Kenapa?" Biasa kan nggak cerita, soalnya nggak pernah cerita juga. Terus dia yang kayak, "Kenapa lu urusan cowok, lu urusan apa?" gitu kan, yang kayak, "Kenapa gitu?" Terus aku yang kayak, "Enggak, udahlah, nggak ada urusan cowok, nggak apa-apa itu udah." Maksudnya nggak ada, kenapa, nggak tahu kenapa gitu kan. Terus si mama cuman kayak ngomong, terus aku diem, udah itu nangis doang. Nangis tuh nyampe yang kayak terseduh-seduh lebay gitu. Gue juga nggak ngerti sebenarnya kenapa gue nangis, tapi gue harus nangis, kayak nggak tahu, you just have to ngeluarin aja gitu. Terus kadang kalau misalnya ngerasa discourage lagi, maksudnya kayak nangis, ya udah, emang kenapa kalau nangis kan? Malah setelah nangis udah gitu mikir, I have to get back up again. Jadi lebih gimana ya? Untuk ngerasain hal yang kayak tadi tuh normal menurut aku. Cuman
ya tadi artinya lu udah overwork, lu udah overthink. Ya udah Netflix aja. Maksudnya lu Netflix aja terus lu pergi makan kayak atau ngapain, karena nggak bisa yang namanya kayak gitu terus kita forsir lagi kan. Makanya tadi yang aku bilang, ketika dunia ini tuh fast moving, kenapa kita nggak mau slow down? Lu review kenapa sih, emang apa yang salah sih, ya nggak sih? Sambil Netflix gitu, sambil makan misalnya, kan nggak ada yang salah. Terus balikin lagi back on track-nya gimana nih. Jadi kayak lebih ke review sih kalau aku lebih kayak kalau udah kayak gitu kan artinya udah lumayan tegang ya. Jadi let loose and have fun, and tapi lu mikir jangan sampai lu let loose and let the string loose banget ya kan. Lepas semua jadinya ya. Lepas semua, bener banget. Jadi kayak menurut aku ya udah santai aja nggak sih, maksudnya ya aku sih soalnya orangnya lumayan santai ya, jadi ya lu santai tapi lu jalan. Betul. Kalau capek istirahat, bukan berhenti kan. Sama aja kayak orang nge-gym. Kalau misalnya capek, pasti orangnya suruh bilang, instrukturnya pasti bilang, ya lu pelan-pelan aja. Bukannya berhenti kan. Kalau berhenti artinya lu start dari nol lagi, bener gak sih? Tapi kalau take a break aja. Iya, lu take a break aja. Jadi ya lebih kayak gitu sih. Yes, setuju. Mundur selangkah buat kita bisa lari 1000 langkah ya. Thank you banget Rebecca jawabannya. Ini bisa berguna banget pastinya buat teman-teman yang kita masih anak muda dan tentunya juga buat gue juga sih sama yang udah senior ya. Meskipun keren. Jadi kalau saya pikir Andrian kita patut banyak belajar karena era sekarang itu jujur aja era anak muda. Saya pribadi aja nggak mau nampak tua ya, jadi harus muda juga gitu ya. Jadi juga masih muda dong. Masih muda ya. Karena saya bergaulnya sama Rebecca, sama Bulani, jadi awet muda. Kenapa yang definisi muda itu adalah kita harus mengikuti perkembangan zaman, satu ya. Yes. Yang pula kita hari ini udah gayanya style begini, kita masih belangkonan kan seperti itu nggak benar. Yang kedua kita juga harus zaman era sekarang teknologi. Kemarin saya tuh Rebecca nggak ada, saya acak-acak itu kamarnya Rebecca ya, kamar podcastnya beliau ya, itu saya acak-acak tuh, keren banget. Yang lebih hebatnya lagi itu desain dari Rebecca sendiri. Ini artinya teman-teman apa? Dunia sekarang di bisnis prudential itu bisa dilakukan di rumah Anda, ya, bisa dilakukan di handphone Anda. Jadi ini menarik. Yang paling fantastis adalah seorang sosok Bu Lani ya, yang lebih senior dari saya aja kalah. Itu satu abrek-abrek semua alatnya adalah alat-alat digital ya. Entah belinya di mana, entah yang Tokopedia. Ini teman-teman juga harus banyak belajar ya. Jadi hari gini jangan ya umur boleh tua tapi tolong kelakuan jangan tua banget ya. Jadi otak itu harus diisi dengan hal-hal yang mudah ya. Andrian, itu ada pertanyaan terakhir lah ya dari chat ya. Silakan dibacakan Andrian. Oke, dari Ibu Nurmaya. Pagi Rebecca mau tanya dong, tadi bilang melakukan hal-hal prioritas dan mendelegasikan hal lain kepada orang lain. Kalau di bisnis prudential, itu maknanya seperti apa ya? Jawaban versi Rebecca dan bisa juga jawab dari Bulani menurut pandangan Rebecca. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Rebecca. Tadi gimana mendelegasikan ya? Gimana caranya delegasi di bisnis prudential? Enggak, tadi bilang melakukan hal prioritas dan mendelegasikan hal kepada orang lain. Nah, kalau di bisnis prudential itu mungkin maknanya tuh gimana? Maksudnya mungkin ini kali ya, secara tindakan nyata itu yang Rebecca lakukan tuh seperti apa? Mungkin gitu kali. Oh ya, untuk ya balik lagi kayak apa ya? Yang tadi aku bilang priority itu lebih kayak ke oke, ada banyak banget opportunities gitu kan. Maksudnya kalau maksudnya kayak gini deh, kayak sekarang, maksudnya banyak banget opportunities menurut aku ya. Banyak juga yang kayak ngajakin, Bek bikin ini yuk, Bek bikin itu yuk, terus kayak, Bek lo kok nggak kayak gini sih, Bek lo kok nggak kayak gitu sih, lu bisa tahu kayak gini, kayak gitu, banyak banget gitu kan. Cuman maksudnya, baik lagi, lu harus jadi orang harus bisa stay grounded sama, ya lu harus tahu. Makanya tadi, kalau misalnya motivasinya hanya uang, gue bisa kapan aja cabut. Terus kayak, makanya by riset, itu anak muda itu menclok-menclok. Nggak ada yang pernah loyal di satu tempat. Bener gak sih? Kalau by research ya. Makanya kan kenapa harus tahu prioritasnya. Ya udah priority gue sekarang, gue harus suksesin dulu di prudential. Ya gue harus kejar dulu dong di sini. Kalau misalnya gue garap di yang lain-lain yang menawarkan opportunities ini, ya sebenarnya bisa aja.
bisa juga aku ambil, tapi aku harus tahu integrasiinnya gimana ke Prudential. Yang jelas ini harus untung dulu gitu kan. Kalau dalam istilah ini perusahaan gue ini masih belum untung nih. Terus gue mau check out lihat ke yang lain kan maksudnya kayak lu gila aja gitu. Ini aja belum settle, ya nggak sih? Makanya tadi priority. For now priority gue di sini karena emang belum settle. Karena nyokap juga sering ngomong, ya anak muda itu tenaganya banyak gitu kan, otaknya juga cepet gitu. Cuman lu kecepetan, suka lompat. Jadinya jadinya nggak ada yang jadi, semuanya dikerjain karena ngerasa ini bisa, ini itu bisa, padahal belum tentu yang ini aja belum mateng gitu kan. Nah itu kalau dari segi prioritas itu menurut aku. Terus dari segi delegasi lebih kayak gini, di Prudential itu adalah bisnis nggak bisa yang tadi aku bilang essentialist itu semuanya kita kerjain sendiri, bener gak sih? Semuanya kita kerjain sendiri. Makanya kenapa kita perlu punya tim ini apa sih? Ya tim ini untuk ya bareng-bareng kerjanya gitu kan. Aku bisa aja, maksudnya gimana ya? Untuk aku dapetin omset 12M sendiri bisa nggak? Bisa jadi, bisa gitu. Cuman akan lebih lama nggak? Akan lebih lama dibandingin aku kalau punya tim. Karena bisa jadi aku nggak bisa reach out market ke sana. Tapi aku bisa reach out market ke sana lewat orang ini, partner aku. Bener gak sih? Dan itu jadinya omset 12M yang sama dengan waktu yang lebih singkat. Itu kan udah ngomongin efisiensi dan delegasi. Dan lebih mudah ya dicapainya. Iya, sesuatu yang aku nggak bisa kerjain sendiri. Kalau aku kerjain sendiri, mungkin aku tipes. Duitnya banyak, tapi tipes. PPH plusnya kepake dong jadinya. Iya, untuk ada PPH ya. Walaupun cashless itu begitu mudah, sebaiknya kita jangan gunakan ya gitu ya. Iya, Rebecca, ya. Jangan pernah digunakan ya. Jangan sampai lah. Oke, the last question ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Wah. Halo. Jauh-jauh nih dari Puerto Rico. Silakan. Pagi. Iya, kedengeran nggak, Cip? Ya, kedengeran. Silakan. Ya? Oke, puji Tuhan. Hai Becca. Gorgeous. Luar biasa, thank you banget. Saya sebagai generasi kolonial terinspirasi kamu, dan kebetulan Tante juga punya anak generasi kamu juga. Saya nggak tahu, kamu masuknya generasi Z ya? Gen Z ya? Kayaknya ya generasi Z itu apa ya? Ya pokoknya yang anak-anak kekinian. Tante boleh tanya ya Becca ya, Tante pengen tahu dong, to-do list kamu apa, daily activity kamu apa, ketika lagi rekrut itu sales speak-nya seperti apa ketika kamu rekrut, terus gimana, kalau tadi maintain agent, Cap Andrian udah nanya ya, gitu loh. Terus, Tante sering berantem sama anak Tante ketika lagi ngerekrut anak muda, dia selalu protes gitu, Mami nggak bisa kayak gitu, anak muda nggak bisa digituin. Aduh, salah melulu gitu ya. Nah, seperti tadi yang dibahas, kalau anak muda itu nggak boleh dipaksa katanya. Terus, nah, cara jitunya Rebecca tuh gimana sih untuk ngajak teman-teman BK untuk join di Prudential? Tentunya selain dari prestasi, tapi Tante pengen tahu cara ngomongnya gimana gitu. Terus hal tabu apa yang nggak boleh diomongin ke generasi kalian? Terus kriteria orang yang kamu rekrut itu seperti apa? Thank you Becca. God bless you. Diborong ini ya, diborong ya. Oke, pertanyaannya cukup bagus. Ini kalau burger ini Big Mac. Ya, kalau burger Big Mac. Ya, oke. Sebelum Rebecca menjawab, itu adalah the last question karena saya tahu Rebecca belum makan ya. Iya, Becca maaf ya, sayang ya. Tapi pertanyaannya cukup bagus, mewakili ya, mewakili. Jadi pastinya lah teman-teman, ini akan menjadi panduan kita semua. Gimana sih cara anak-anak muda bisa terjun di bisnis ini seperti Rebecca. Silakan Rebecca. Nah, ini salah satunya, bentar ya, aku ambil bentar ya barang. Asik. Senjata dikeluarkan. Teman-teman berikan applause lagi dong untuk Rebecca, luar biasa teman-teman ya. Keren banget. Rebecca, di saat Rebecca nampil nih, saya lagi chattingan sama mak bapaknya nih ya, lagi chattingan ya. Karena mak bapaknya ternyata lagi rekrut milenial tuh ada videonya. Keren banget ini, satu keluarga keren banget. Bisa menjadi inspirasi teman-teman ya. Silakan Rebecca. Oke. Becca,
Tadi pertanyaannya Ya, pertanyaan tadi to-do list kamu apa, daily activity kamu apa, apakah tiap hari itu harus prudential, terus kamu memBOP generasi kamu tuh seperti apa, yang ditabukan apa, kemudian Tante pengen tahu seminar apa aja yang kamu ikutin, podcast apa, dan buku apa yang kamu baca. Thank you, sayang. Ini yang nanya Dok, tante-tante ini ya bukan- Rebecca ya. Yang nanya ini tante-tante bukan anak muda ya. Dok, ini yang bukan nanya Big Mac tante-tante. lagi, Dok. Ini minta McD-nya, ini minta McD-nya, bukan Big Mac lagi nih, Dok. Silakan Rebecca, silakan. kalau aku jujur aja bukan tipikal orang yang suka baca buku sih. Jadi aku tuh nggak suka baca buku, cuman aku memaksakan diri untuk baca buku aja ya. Kalau nggak kayak gue nggak berkembang aja gitu kan. Jadi waktu itu, akhirnya mutusin untuk nggak tahu ya, di Instagram kan banyak tuh rekomendasi buku atau apa. Jadi first thing buku yang aku baca adalah Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Itu salah satu buku yang aku habisin sampai habis gitu. Itu Robert Kiyosaki, itu aku cari sendiri di e-book, di internet, di e-book aku baca. Terus udah gitu, apa ya, kalau podcast mah ada banyak, kadang aku dengerin Finfok, terus 30 Days of Lunch, terus ada banyak lah. Kalau coba aja download ini deh, Inspigo itu banyak podcast di dalamnya, jadi ada segmentasinya juga. Download aja Inspigo, itu banyak banget inspiration on the go kan. Nah itu Betul. gue di endorse kali ya. Jadi download aja Inspigo, terus udah gitu ya disitulah akan ngebuka mindset. Jadi menurut aku ketika kita mau maju dalam satu hal, kita harus, maksudnya oke, insurance is one thing gitu loh, cuman yang kita harus pelajarin bukan di dunia insurance doang gitu kan. Kita harus bisa keluar juga ngelihat industri lain seperti apa. Intinya kalau kita mau doing business, kita bukan hanya tahu bisnis kita ngapain, tapi kita harus tahu makroekonomi ke depan tuh kayak gimana sih, apa yang terjadi di luar, bener gak sih? Jadi kita tahu gimana caranya attracting keluar ya kan. Kalau kita nggak tahu what's happening outside, ya gimana caranya kita bisa reaching outside. Kayak ya kita main di sini-sini aja gitu loh, kayak lingkup knowledge-nya cuma tahu di insurance doang. Makanya yang aku bilang, ya udah gue udah lumayan ngerti nih soal insurance, ya gue akan cari tahu hal lain. Dan dari awal emang nggak pernah cari tahu soal insurance, malah cari taunya kan gimana caranya jadi orang kaya kan. Kayak baca Robert Kiyosaki, emang itu buku asuransi? Enggak, itu buku general ya kan. Terus lagi waktu itu kayak aku ada jadi aku impulsif juga sih orangnya. Ada ngeliat di Instagram ada how to, ini aku ambil lagi deh. Wah, luar biasa teman-teman ya. Jadi Rebecca memang totalitanya luar biasa, all out. Betul, smart banget, Jeff. Ini untuk teman-teman anak Very muda, smart. ini harus jadi contoh ya. Jadi bukunya yang satu lagi kayak di atas gitu, nggak tahu gimana. How to influence others atau apa gitu. Itu waktu itu kayak ngeliat gitu di Instagram, terus kayak gue butuh tahu gitu kan. Jadi menurut aku pokoknya pertama gue harus tahu gimana caranya misalnya ngelola uang. Robert Kiyosaki kan lebih kayak investment gitu kan, tapi at the same time kayak ada business mindset-nya juga. Ya udah gue beresin dulu itu. Terus udah gitu waktu aku sering banget ikutin seminarnya Bong Chandra, Finfok. Nah, di situ yang aku lihat apa? Alur dia gimana caranya dia bisa attracting people. Itu pinter banget. Jadi aku kayak lumayan, oh iya ya, dasar pinter juga nih orang, akhir-akhirnya ngejual produk kan. Jadi kayak lebih kayak ke funneling down-nya itu. Makanya ketika ikut sesuatu, aku lebih ngelihat ke overview luarnya, kayak keseluruhannya. Oh dia dari gini, ini abis begini dia offering ini, abis offering ini begini, terus dia bikin kelas itu. Semuanya funnel down, itu kelihatan semua kalau misalnya kita bisa ngelihat gitu kan. Terus at the same time, oh insight dia apa. Ini aku baca buku ini, The Fifth Season. Terus udah gitu ada buku ini juga. Ini kayak aku ship dari luar, Help I Work with People. Di sini aku kayak dapetin apa ya? Ini bagus banget. Dia bilang kayak relational equity. Jadi sebenarnya kalau kita bisa percaya sama cryptocurrency, sesuatu yang nggak kelihatan, ada satu currency lagi yang penting banget, yang kebaikan dari kita nggak berani ngelihat, itu ada relational equity. People is equity gitu loh, network is equity. Kenapa lu nggak mau invest in
relationship in people. Ini gila, ini bagus juga. Terus yang tadi dibilang kayak how do you maintain atau how do you do your activity gitu kan. Jadi aku lumayan suka evaluate and invent something. Jadi kayak balik lagi, makanya si mama tuh kadang suka TikTok juga, suka cekcok ya, suka cekcok sama aku. Karena waktu di awal-awal dia kayak bilang, iya Bek, begini, terus aku balik lagi, orangnya rebellious kan. Mah, kayak gue nggak bisa pakai cara lo, ini kayak nggak masuk sama gue. Cuman balik lagi, kalau misalnya gue cuman bisa ngomong doang dan nggak bisa ngebuktiin, dia akan bilang, lu banyak ngomong doang, lu orang, gue di sini udah lama, pasti kan gitu kan nyokap tuh. Terus udah gitu, ya udah aku lebih yang kayak, ya udah nih, gue buktiin ya, gue bikin materinya, gue bikin ini itunya, lu lihat, oke enggak? Terus dia akhirnya kayak, iya bisa lah pakai kayak gitu kan. Ya udah, jadi kayak aku lebih kayak ke, aku nggak pernah nelen sesuatu tuh mentah-mentah. Jadi aku ngelihat sesuatu, aku modify with my own version, ya itu yang aku keluarin. Jadi menurut aku yang papa ngajarin, yang mama ngajarin, itu semuanya nggak aku telan mentah-mentah. Yang menurut aku lebih ke filter semuanya sih. Jadi mau siapa aku filter yang bisa aku ambil. Jadi kayak, oke, gue ambil dari sini, gue jadiin satu punya gue gitu kan. Jadi lebih kayak gitu. Nah terus makanya tuh waktu itu sempet bareng sama teman aku yang startup juga, lebih kayak ke, lu gimana sih bikin sistem gini gitu kan, online kan sekarang semuanya. Gimana sih lu monitoring apa segala, lu bikin yang namanya L10 meeting kayak gini-gini, jadi kayak lebih tukar pikiran sama temen, sering kan kayak gitu. Lu bikin L10 meeting ini untuk monitoring. Jadi ya udah, aku pribadi, aku membuat agenda aku sendiri, kayak oke, ini statusnya apa, on progress, to do atau apa, ini butuh follow up-nya apa, kayak aku ada Excel-nya aku sendiri, dan itu aku lebih kayak ke, oke, jadi setiap hari Senin pokoknya tugas gue itu harus ngelihat Excel ini, atau misalnya setiap hari Senin gue harus buka Proofers, atau misalnya setiap hari Senin gue harus ngelihat ada pendingan apa di ini gue, di Excel gue tadi yang selalu gue catat. Pokoknya tuh aku percaya banget yang namanya multitasking justru bikin kita nggak produktif karena kepecah kan. Tapi kalau misalnya aku ngeblok per hari Senin gue begini, hari Selasa gue pokoknya di sini ketemu sama siapa aja begini. Jadi kayak ngeblok per hari gitu loh. Misalnya setiap hari Rebo, oke, gue sama tim aku juga ya kayak, Mel, pokoknya lu setiap hari Rebo sama gue ya, Zoom jam segini. So, misalnya ini ada Kak Ayu, ada salah satu tim aku juga kayak, Kak Ayu, ayo Kak, kita review setiap hari ini ya, gini gitu kan. Ayo Kak, ajak siapa lagi, gini-gini. Jadi kayak, bisa aja aku di satu kafe, tapi orang itu yang orangnya beda-beda gitu. Jadi kayak, yaudah aku ketemu sama lo di sini, ya udah gitu. Kayak waktu itu kan aku sempet di pick tuh, ketemu sama satu teman aku, terus habis itu sorenya aku ketemu sama timnya Kayu, terus ada satu lagi gitu kan. Jadi kayak, menurut aku itu lebih efisien, dan itu ada monitoringnya gimana, kayak misalnya, oh ternyata si A tuh kurang di product knowledge, artinya gue harus lebih nambahin dia di product knowledge. Nah itu semua aku catat di Excel. Jadi ada bikin sistemnya sendiri gitu. Dan tapi yang menurut aku paling penting, old school notebook itu penting banget, yang namanya notebook. Jadi aku pribadi waktu awal-awal itu gila, semuanya tuh aku catat dalam satu notebook semuanya. Produk apa semua, cara mulai. Makanya nyokap gue kadang marah gitu juga kan sama gue kayak, lu nanya-nanya mulu kenapa sih gitu kan. Gue kayak, gue gak ngerti ya, lah ajarin gue lah gitu kan. Yang nyampe kayak, Mah, cara ngomong sama orang gimana sih? Skripnya itu aku tulis, dia ngomong apa tuh aku tulis per kata gitu kan. Jadi menurut aku, itu yang aku lakuin di awal. Dan rahasianya orang bisa kayak gitu ya lo harus punya notebook, mau gimana pun lo tulis di HP juga nggak akan efisien. Makanya ini gara-gara Kak Ayu juga, salah satu tim aku, dia bikin buku untuk timnya dia kan, terus aku kayak, iya ya Kak, penting ya. Terus udah gitu, aku juga belajar kan, jadi aku lebih suka tukar pikiran gitu loh sama tim-tim aku, lebih suka tukar pikiran yang kayak, maksudnya gue sendiri masih belajar ya. Kan bukan cuman gue doang yang ngerti gitu kan, gue juga bisa belajar dari lu gitu. Terus kayak, iya Kak, bikin. Terus aku
cetak terus ngelihat si kayu gimana nih cara ininya kan. Terus oh ya kayak gitu, ya udah Kak, gue coba bikin yang satu lagi. Ini lebih general sih, bikin kayak gini-gini. Jadi kayak ya udah nih aku bikinin ini. Jadi aku bikin ini. Ya biasa kan kalau nyokap kan juga sering bikin ginian kan. Cuman gue nggak suka aja sama desainnya. Jadi ya gue bikin sendiri. Jadi aku bikin sendiri. Tapi kayak dalamnya beda juga. Dalamnya aku justru belajar dari si kayu ini. Jadi kayak ini, terus goalnya mau apa? Goal itu harus ada starting date sama deadline-nya kapan. Nih aku belajar dari Robert Kiyosaki cara bikin goal. Ya udah gue aplikasiin sendiri dong, bikin aja dalam buku. Terus udah gitu checklist. Kalau mau misalnya tim kita baru, apa aja sih yang harusnya maksudnya dipelajarin gitu kan. Di sini aku ada checklistnya proof first, attend trainings, kapan ini nanti bisa ditulis. Terus one-on-one meeting itu setiap hari apa. Terus ya ini ada banyak hal lagi. Nah ini Project 50 aku bilang kan. Jadi Project 50 ini ya lu tulis namanya siapa, description-nya siapa, orang-orang ini kayak 50 gitu kan. Terus udah gitu di sini udah lu tulis orang-orangnya, jangan dianggurin doang. Lu bikin lah appointment kapan gitu kan. Kapan. Terus udah gitu udah ketemu ada isu nggak yang perlu didiskus, itu tulis di sini. Jadi setiap kita ketemu kita tahu gitu kan. Nah, ini ya udah ini notebook, ini kosong itu 50 lembar untuk nulis. Terus ya udah ini yang paling belakang, balik lagi. Kalau mau berbisnis harus tahu dulu produknya seperti apa, cara ngejualnya gimana kan. Baru lu bisa open the branch. Kalau lu udah open the branch, lu fondasinya aja nggak ngerti, ya istilahnya lu mau ngapain, lu mau ngajarin apa gitu kan. Nah, ya udah gitu ya, along the way, orang-orang yang bisa kita jadiin partners, lu list down di sini. Ini paling belakang. Ya udah, ujungnya untuk promosi gitu kan. Tapi ya tadi, di awal-awal artinya untuk apa dulu? Untuk ngerti dulu cara selling dulu di depan. Untuk tahu dulu. Ya di belakang, ya potential partnersnya siapa aja. Itu kan harus di list juga. Jadi kayak gitu. Ini justru aku belajar dari tim aku juga. Jadi nggak yang, maksudnya gimana ya? Ya terus belajar satu sama lain aja gitu kan. Nggak yang gimana banget. Nah terus tadi soalnya ada satu lagi deh yang belum terjawab ya. Oh, ngerekrut gimana atau selling gimana gitu ya. Nah, menurut aku, nggak tahu ya, kayak kalau aku sih ngomong doang. Ngomongnya tuh kayak, aku nggak pernah sih ngeluarin yang namanya income kayak gitu-gitu, atau aku expose my income or I expose siapa nyokap gue atau gue expose rumah apa, itu enggak sih, nggak pernah. Jadi kayak menurut aku kalau reason kita itu cuma uang, itu adalah a business that can only produce money is a poor business. Kayak aku percaya banget itu. Nggak ada value yang ditanemin selain uang gitu kan. Jadi yang aku tanemin adalah value. Kalau misalnya I only attract from money, it's a very low business gitu loh. Sedangkan yang aku attract is actually high impact entrepreneurs gitu kan. That's what I want, high impact entrepreneurs. When talking about impact, itu jauh di luar uang. Jadi ya aku balik lagi, realistically speaking juga gitu kan. Gue bukan yang sugar coating semuanya, kayak gue realistis aja, apa adanya aja lah ngomong gitu kan. Orang di awal-awal belum punya klien atau belum punya income dari Prudential aja udah bisa ngerekrut, istilahnya kayak gitu. Artinya apa sih, ngerekrut itu bukan monetary doang. Ngerekrut itu is about giving value to people. Jadi itu sih, karena berapa kali aku ada sempet beberapa ajak temen aku waktu itu ke kantor, terus ada siapa yang ngomong, dibuka lah semua income-nya. Tahu nggak? My friend ngomong apa? Gila, males banget gue, ngapain sih umbar-umbar income? Ngerti nggak sih? Maksudnya, nggak semua orang tuh value-nya adalah uang gitu, ngerti nggak? Kayak uang itu adalah hal yang sangat sensitif menurut aku. Tapi istilahnya gimana kita caranya bisa masuk lewat pintu belakang, bukan lewat langsung pintu depan. Kita bisa aja ngomongin uang, tapi kita muter dulu ke belakang.
masuknya akan lebih smooth gitu kan. Makanya kalau aku ngomong sama temen aku, sama siapapun itu aku nggak pernah buka yang namanya income, buka yang kayak ini gue siapa nih, gue juga bukan siapa-siapa gitu kan. Terus udah gitu kayak ya nyokap gue di sini, bla kayak itu nggak pernah sama sekali. Tapi lebih yang kayak ke what can I do to help you gitu loh. Ayo kita bisa kolaborasi apa sih? Yuk kita bisa bikin apa sih? Yuk kita bisa kerjasama bikin sesuatu apa sih? Yaudah visi lo apa? Visi gue begini, nyambung nggak? Ya nyambung, ayo kita kerjasama gitu loh. Jadi kayak anggaplah kita adalah orang yang sama semuanya, emang sama gitu kan semuanya, kayak it's just the matter of gue mulai duluan. Yang nggak ada atasan, nggak ada bawahan, ya gue ngajak lu ya karena kita punya visi yang sama. Ya gue di sini bantuin lu untuk punya istilah gini, kita di Prudential itu kan aku nggak suka banget sih kata-kata agents karena itu yang bikin aku nggak mau di Prudential. Istilah itu kayak dia, gue dari Singapura suruh gue jadi agent, lu gila gitu kan. Kayak ke bokap gue, gila lu suruh gue jadi agent gitu. Jadi Agen kayak gas ya. iya, jadi kayak agent gas LPG ya. Kurang keren ya, kurang nendang. Agent asuransi, lengkap gak tuh. Jadi gue lebih kayak ke, kalau mau ngelihat Prudential as a business, lo harus bisa bawain secara bisnis. Visinya apa, misinya apa, blueprint-nya seperti apa, produknya seperti apa, market di luar seperti apa, ya apa ya, product life cycle-nya seperti apa, bisnis life cycle-nya seperti apa, itu harus jelas, bener gak? Kayak kita tuh mau pitch bisnis kita ke investor gitu loh. Kalau misalnya ditanya, pitch your business in 1 minute, lo akan ngomong apa? Kalau kita gelagapan, ya artinya kita nggak tahu gimana cara membawakan Prudential secara bisnis, bener gak? Tapi kalau kita bisa secara, pitch your business in 1 minute, ya bilanglah bisnis lo tuh apa? Bisnis gua itu di bagian risk management in financial planning, in personal financial planning. Karena kenapa orang-orang membutuhkan ini? Karena this is part of the financial planning juga. Insurance is a tool gitu kan in finance. Dan gue lagi justru gue lagi mau memperluas bisnis gue ini. Karena balik, dan ya itu kalau diinin panjang sih. Jadi ya begitulah kurang lebih. Jadi kayak maksudnya kalau kita bisa ngebawain Prudential as a business, kita harus bisa lihat sudut pandang sebagai bisnis. Nggak ada yang namanya kayak, dan juga secara profesional ya. Makanya itu sih kayak menurut aku ketika kita recruiting juga, bukan recruiting justru pitching sih, itu paling penting sih. Jadi ganti kata recruiting jadi pitching ke partner. Gue mau jadiin lu jadi partner. Yang namanya partner itu setara. Makanya kenapa gue mau lu, ya kita setara gitu, kita nggak ada tuh gitu-gituan. Yang ada kayak ya lu baru kan, ya gue kasih lu skill setnya supaya lu bisa kita bareng-bareng setara. Jadi kayak lebih shifting the mindset dan kata-katanya. Jadi itu sih, itu paling penting sih menurut aku. Kalau misalnya mau bawain secara bisnis, ya lu mindset bisnis, keluar juga bisnis gitu kan. Ya jadi begitu. Wow, keren banget. Teman-teman, berikan applause dulu dong. Keren Ih, ya, luar biasa banget. Keren Benar. banget Dokter Iki, harusnya dari tadi tanya jawab. Keren banget. Saya sebenarnya ini sampai nih Rebecca nih, mami kamu ya, sama papi kamu. Dokter Iki minta dong nomor ID Zoom. Aku mau nonton Rebecca. Nggak boleh, saya bilang. Nggak boleh. udah saya kasih. Jadi poinnya gini, Rebecca ya. Saya melihat kamu itu kayak apa ya? Aduh, lu tuh akan bawa punchline tuh jadi luar biasa lagi ke depannya ya. Kayaknya baru kali ini dalam sejarah saya belasan tahun, saya tuh udah 14 tahun di Prudential. Sangat belum pernah menemu anak muda dengan pemikiran luas luar biasa seperti kamu, Rebecca. Satu yang buat saya demen dari kamu adalah mengajak orang itu sebagai pitching untuk bisnis ini. Ya, artinya apa? Ini nggak pernah ada di pemikiran-pemikiran anak-anak muda dimanapun berada. Termasuk yang di PCA juga, termasuk ya. Yang ada di kepalanya ada uang terus. Dan saya setuju. Kalau kita ingin membangun bisnis berarti berpartner. Gilanya luar biasa adalah sekarang Rebecca yang usia 20-an bisa sampai kepikiran seperti itu, teman-teman. Satu poin pentingnya adalah teman-teman, bisnis ini diawali dari apa? Note, dari buku. Jadi kita harus sadari teman-teman nggak seperti itu ya. Jadi jangan multitasking yang asal-asalan. Lihat Rebecca ada 50 daftar.
Coba kalau kita ada berapa daftar? Karena yang diajarkan Rebecca itu dulu yang zamannya kita juga sama Rebecca. Harus ada tool. Karena saya pribadi juga orang yang sangat doyan buku. Kalau saya kebalikannya, saya memang doyan buku dan Rebecca memang kebetulan juga membaca buku, teman-teman. Andrian, apa yang ada kepala kamu tentang apa yang disampaikan Rebecca? Gila nggak menurut kamu nih? Gila luar biasa ya? Dahsyat banget. Berguna Beka, banget lah. cara ngerekrut gimana tadi Beka? Wah, itu sesinya khusus kayaknya. Ya, sesinya khusus ya. Iya, sama UI Prudensial Beka. Silakanlah Rebecca, silakanlah. Ini susah Iya, kalau mungkin tante-tante coba kalau kamu susah. rekrut UI gimana caranya biar dia kebuka. Oke, kasih contoh Rebecca. Iya, Tante-tante ini kasih susah. contoh dong. Kalau Anak muda nih. tante-tante itu biasanya kan kalau lu kasih gambaran itu dia nggak nge, tapi kasih contoh biasalah tante-tante dan om-om seperti itu ya. Silakan Rebecca. Ora dokter. Kalau ngasih apa ya? Kalau aku ngerekrut justru jujur aja di pikiran aku nggak pernah untuk ngerekrut. Jadi aku tuh sempat ngomong gitu ke papa waktu itu kayak gue pandemi kagak bisa nongkrong sama temen gue, risih juga nih di rumah gitu kan. Masa kita ucuk-ucuk kayak jadi ya benar harus putar otak sih. Jadi malah aku kalau misalnya ngerekrut itu ngobrol doang, nggak pernah yang gimana banget gitu kan. Lebih yang kayak ya waktu kemarin juga sempet ngerekrut temen mendekat banget yang dia jelas-jelas udah tahu aku di Prudential dari awal dan jelas-jelas dia juga sering nemenin aku waktu itu kalau misalnya aku belajar gitu kan. Jadi lucu banget teman-teman deket aku malah bisa kayak waktu itu aku ada closingin orang gitu kan, ada closingin temen aku lagi, terus yang satu ini kayak sini gue bantuin lah, ngitung apa lu, ngitungin proposal bukan agent, gue cuma bilang nih lu kurangin aja ini nih, pokoknya plannya ini ya, jadi kebantuin sambil gue ngobrol sama nyokapnya temen aku yang satu lagi, dia bukan agent, terus udah gitu yaudah nih jadi, terus udah gitu malah bisa yang udah gitu itu waktunya aku di Palembang, terus udah gitu temen aku bapaknya pagi-pagi yang bantuin itu nanya gimana prospeknya, Beka yang prospek, gue mau bantuin doang. Padahal dia bukan agent aku gitu kan. Temen. Makanya kayak aku bilang, gue ngerekrut orang nggak pernah ngerekrut gitu. Kayak lebih kayak ke ngobrol. Terus yang temen aku yang satu ini yang kayak juga beberapa kali kayak kalau misalnya aku lagi belajar sama si papa atau mama gitu kan di rumah, kadang ada dia juga. Terus dia juga ikut ngedengerin, kadang juga diajak ngobrol gitu kan. Terus dia gitu, ya udah gitu asal lewat. Emang kan pada saat itu aku umur 19 tahun, di otak anak 19 tahun apa sih? Main clubbing apa sih? Ngapain gitu kan? Nggak yang ada otak untuk nyari duit. Lebih kayak ke gimana gue cari duit bisa main, bener gak sih? Jadi di otak tuh nggak ada yang nyantol. Nah, udah gitu, tuh anak S2 kan. S2 keluar balik ngomong, Bek, makanya sebenarnya lebih ke personal branding dan juga performance. Udah gitu, dia padahal udah jauh kayak dari Aussie, kadang doang nelpon kayak gitu kan. Dia bilang, gila lu ya sekarang. Terus gue kayak, kenapa gue sekarang sama aja perasaan. Terus udah gitu, dia balik-balik ngobrol kayak, Bek, gue ada ide nih, gue kan lu finance juga kan. Malah pernah dia yang kayak, gini dong, Bek, gue ikut kompetisi financial planning dong, ayo Bek kita tukar pikiran. Nih gue ada kayak gini-gini nih. Jadi gimana ya? Gue bilang, ya lu pakai lah insurance kalau itu kayak gini, why kayak gini. Terus dia balik-balik ke sini, udah kan for good kayak, Bek, gue ada ide nih, bikin financial planning gini-gini. Ntar kalau misalnya ada insurance, gue lempar ke lu aja. Terus udah gitu, gue bilang, bego lu ngapain lempar ke gue, ke lu aja sendiri gitu kan. Ke lu aja sendiri. Ntar lu bakal, maksudnya loss-nya tuh lebih banyak. Lu ke gue cuman profit share ke lu misalnya setengah-setengah. Gue dapat 24 kali. Lu dapat berapa? Sekali kan? Dia bilang, iya ya kayak gitu ya. Terus udah itu nggak langsung kerekrut loh. Itu aku malah santai doang. Ngobrol, iya makan apa yang nggak gue bahas lagi gitu kan. Terus udah gitu at some point emang aku aja ketemu, emang mau aku ngomongin lagi kan. Dia datang langsung gini, Bek udahlah uruslah lisensi gue. Itu nggak langsung aku urus. Aku ngelantur dulu ngomong-ngomong sama dia kan. Ngelantur dulu ngapain lah. Terus gue bilang, ya udah sini mana lah KTP lu. Terus dia malah yang kayak, gue perlu belajar apa nih ini, gue financial planningnya. Lu santai aja, kenapa sih? Ini gue lagi urus lisensi lu dulu gitu kan. Maksudnya, ini orang gak akan kemana-mana gitu.
Terus bahkan yang kayak waktu kemarin juga tiba-tiba ada yang temen aku juga kayak, "Bek, nih ada temen gue mau insurance, lu ituin lah." Terus udah gitu, "Siapa?" "Ini si A," gitu kan. Ya itu mah gue juga kenal gitu kan. Ya udah gue urusin. Terus gak lama dia ngomong, gue kemarin iseng-iseng ada AJI, gue gak ngerti juga temen gue yang iniin, gue bisa gak pindah ke lu? Terus gue kayak, kok lu geblek banget, AJI gak tahu di mana apa. Dia bilang, iya gak tahu, gue pindah dong ke lu. Terus udah gitu, udah dong aku ketemu temen aku lagi, yang satu lagi aku ngomong kayak, itu tuh kemarin si ini dia udah AJI ya, terus ini dia kemarin iniin gue insurance. Terus teman aku yang ini yang tadi ngasih lisensi, dia bilang, iyalah gue yang ngomongin, kemarin gue ketemu sama mereka. Jadi ternyata mereka cerita-cerita, ngomong kayak, iya ini gue nggak tahu ya, gue ada Pru gini-gini. Terus si teman aku yang A ini ngomong, lu bego, lu ngapain, lu punya temen di Prudential, lu ngapain sama orang lain, digituin weh. Terus langsung semuanya kontak gue. Jadi kayak menurut aku, yang kita ciptain adalah citra, personal branding. Nah, di situ ketika kita ngobrol sama orang atau mau ngerekrut sama orang, itu juga yang akhirnya sama kayak kita mau ngeprospek. Kayak misalnya nih, aku tahu kalau dia itu teman dekat aku, tapi aku nggak pernah membuka pembicaraan ke situ. Dan aku langsung yang kayak, wah lo AJI lah. Juga yang kayak, hah? Kayak, hah? Kenapa gitu kan? Nggak, bukan passion gue kok. Ya iyalah, siapa yang passionate jadi agent asuransi? Nggak ada dari awal kan. Jadi kita harus timbulin juga rasa kenapa gue harus ada di sini. Biasa aku ujung-ujungnya adalah gue bisa kasih lu skill dan portfolionya seperti ini. Jadi lebih kayak ke, ya lu kerjaan gimana, terus lu ke depannya mau ngapain gitu kan. Terus transisinya biasa, gue mau expand bisnis gue nih. Lu kan tadi marketnya di sini kan, nah ini bisa masuk banget karena produknya lebih kompetitif, terus lu bakal dapetin portfolio sekian gitu kan, portfolionya sekian. Jadi aku ngomongin komisi itu justru hampir gak pernah, di belakang atau the next day-nya lagi pas udah kerekrut, karena dulu kan gak ngerti juga cara ngitung-ngitungnya kan. Jadi baru ngerti itu pas udah promosi, baru minta ngajarin papa kayak, ini gimana sih, ini orang promosi AAD, terus dapatnya apa gitu kan. Sumpah itu sampai 2 malam gue pelajarin cara ngitung komisi, susah banget. Cara Luar biasa banget. Dahsyat Beka, thank you, maaf ya. Keren banget, keren. Thank you Beka. Jadi artinya memang personal branding paling number one ya Rebecca ya. Jadi kita nggak perlu lagi lah pamer ini pamer itu. Kalau branding kita sudah kena, apapun jadi gitu ya. Bahkan kita yang dikejar oleh orang-orang sekitar kita untuk dia menjadi bagian dari partner. Poin temennya adalah teman-teman adalah kita nggak boleh jadi ngebos ya di sini. Ada satu pelajaran yang berharga saat saya berkunjung kemarin ke rumah Rebecca. Anak muda itu jangan suka diatur-atur ya. Anak muda itu nggak usah dikasih aturan aneh-aneh segala macam. Biarkan dia mengatur dirinya sendiri ya. Ujung-ujungnya dia akan ikut. Apakah begitu Andrian? Lu yang paling banyak tim anak muda. Apa yang disampaikan Rebecca tadi? Silakan Andrian. Ya itu betul juga lah. Betul. Cuma memang treatmentnya mesti agak sedikit beda ya. Jadi nggak bicara yang terlalu ribet-ribet, berat-berat, rumit-rumit. Tapi lebih kepada simpelnya aja. Lu kalau misalnya jalan ini, yang bisa lo dapat apa itu dulu, paling gak usah bicara tentang jauh-jauh dulu. Biasanya sih anak muda sih jangan simpel-simpel aja, kayak tadi kan Rebecca bilang kan. Jadi ya mungkin ini bagus banget sih Dok buat seluruh tim kita semua, terutama buat kita semua, karena ini memberikan insight yang berbeda, dan terutama tadi saya bilang di awal, karena ini datangnya apalagi terlebih dari anak muda gitu, yang memang kita jarang banget dapatkan nih ya. Jadi teman-teman belum pernah Andrian. Kita belum pernah dapatkan. Jadi Rebecca harus tahu lebih dari 70% ya, itu PC itu anak-anak muda Rebecca sebenarnya ya. Anak-anak muda. Oh iya, karena kan owner-nya juga walaupun umur tapi dia juga tetap. Oh iya ya. Yang pastinya begini Rebecca ya, pastinya. Tapi iya sih, tapi gimana Rebecca? Enggak, tadi nge-lag. Iya, intinya sih itu sih iya, kayak maksudnya di usia muda justru menurut aku
ya lebih banyak labil sih, jujur aja kadang gue masih labil kok. Kayak emang pasti banyak kelabilan kayak gitu. Betul. Justru kayak Betul. itu yang jadi suatu challenge. Iya, labilnya tuh akan jadi banyak gitu, bahkan pernah yang kayak emang gue akan ditempatkan di sini, emang ini jalan gue. Betul. Kayak, cuman ya balik lagi kayak back zero lagi kan, kayak kalau mikir ya kenapa aja gue ada di sini. Terus lebih mikirnya tadi yang dibilang anak muda nggak bisa diatur gitu kan. Terus aku cuman mikir yang kayak iya nggak bisa diatur, tapi apa ya? Bisa diarahkan. Kalau dikasih suatu kepercayaan, trust itu harus dijaga. Jadi trust is not given, it is earned. Ya, betul. Betul sekali, benar. Setuju. Keren banget. Teman-teman berikan aplaus dong untuk BK ya, luar biasa banget. Ayo buka videonya semua, berikan aplaus. Thank you BK. Aduh, ini kalau saya nggak kasihan sama BK, bisa saya buat BK sampai jam 6 pagi sore ini sebenarnya ya. Nggak puas. Jangan dong, nanti dia nggak makan. Tapi BK karena belum makan ya. Jadi teman-teman ya, BK ini sosok luar biasa. Hari ini aja mungkin ada 2-3 ya BK speaker kalau nggak salah ya. Jadi benar-benar sangat-sangat menginspirasi BK. Thank you banget ya. Jadi poinnya adalah PCA hari ini mendapatkan sesuatu yang berbeda banget ya. Dan nutrisi bagi anak muda udah ketemu hari ini. Jadi itulah passion yang ada ya. Jadi teman-teman sekali lagi branding Anda benar-benar jadikanlah diri Anda sesungguhnya gitu. Tapi jangan cuma branding tapi nggak mau belajar ya. Tetap mau belajar sebagaimana yang disampaikan oleh Rebecca. Rebecca sekali lagi thank you banget ya, luar biasa banget. Tapi kita ada oleh-oleh nih untuk Rebecca nih ya. Silakan IT. Ini oleh-olehnya apresiasi nih dari silakan. Corporation. Wah, silakan Kastomi. Oleh-oleh yang luar biasa dan harus keren. Silakan Kastomi untuk diberikan ke Rebecca. Wait, mana tuh? Ayo, mana dia? Ya, kita berikan aplaus untuk Rebecca. Luar biasa, sertifikat appreciation kita. Thank you, Rebecca. Udah kirim ke Rebecca juga. Saya udah kirim ke Mami Papa juga ya. Luar biasa banget ya. Yang pasti teman-teman, saya pribadi juga akan belajar banyak dengan Rebecca, dengan Pak Marco Bulani. Karena nanti Selasa pun kita mau podcast tuh Rebecca, terus harian ya, di rumah kamu ya. Jadi, hal yang paling menarik adalah era sekarang adalah era anak muda. Apapun ceritanya kita harus betul-betul mengikuti perkembangan zaman. Tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama. Saya setuju dengan Rebecca, nggak usah sebut-sebut agen lagi ya. Ya, saya agen asuransi ya. Itu kalau kayak gitu caranya mungkin orang bubar semua ya. Jadi pakailah personal branding Anda dengan cara-cara yang lebih simple, lebih yang elegan ya seperti itu teman-teman. Pertanyaan luar biasa dijawab dengan waduh. All out ya, saya bilang gini Andrian, Rebecca ini kita kasih satu pertanyaan, jawabannya all out banget ya. Saya sampai nggak tegaan bener ya, walaupun banyak pertanyaan ya. Nanti udahlah, saya ke rumah kamu aja saya tanya kamu Rebecca. Rebecca sekali lagi, thank you banget ya atas kesediaan Rebecca dan inspirasi luar biasa banget. Thank you Rebecca, keren. Buka video Anda, berikan applause yang luar biasa sekali lagi, applause yang luar biasa, buka unmute. Thank you Rebecca. Luar biasa. Selalu ya. Thank you Rebecca, keren. Tetap sehat selalu Rebecca. Dan saya mendoakan First Line akan menjadi sesuatu yang berbeda di bawah naungan Rebecca nanti, ya pastinya seperti itu. Oke, thank you sekali lagi Rebecca. Berikan aplaus teman-teman sekali lagi. Thank you. Salam sama Mami Papa Rebecca. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. Sukses Rebecca. Thank you semuanya. Terima kasih.